Cerita ini adalah cerita yang dulu pernah ramai di daerah rumah Canga gue. Rumahnya itu di desa, masih asri, sungai masih mengalir jernih, kiri kanan masih sawah. Mayoritas penduduknya kalau nggak bertani ya berternak. Nah, di desa ini ada satu keluarga, juragan, yang kaya sekali. Kekayaannya nggak usah dipertanyakan lagi. Saking kayanya, dimakan 7 keturunannya, nggak akan habis. Sampai-sampai Pemda nge-blacklist dia buat beli tanah di daerah tersebut. Kalau gue sebut daerahnya, pasti langsung ketahuan siapa yang gue maksud. Karena kekayaannya sampai sekarang, gue nggak ada maksud gibah atau apapun. Hanya share cerita tentang salah seorang yang pernah bekerja untuk keluarganya. Dan sebenarnya, orang di desa semuanya tahu akan apa yang gua tulis ini, semacam rahasia umum. Tapi balik lagi, pasti ada hikmah di balik cerita ini. Semoga. Jadi, daripada kelamaan, gua mulai saja ceritanya. Semua dimulai di malam itu. Di desa bukan hal aneh. Penjual bakso berdagang sampai jam 2 dini hari. Nah, waktu itu, karena dagangannya masih sisa beberapa mangkok, beliau kebetulan lewat sebuah jalan tanah menuju salah satu desa. Gak ada pikiran apapun, niatnya hanya berdagang saja. Sampai seorang memanggil, "Pak," suara perempuan. Tidak beberapa lama, terlihat perempuan, parasnya cantik, masih muda. Ia memberikan mangkok sembari menunggu si abang menjajakan dagangannya. Diliriknya kaki si pembeli. "Alhamdulillah, napak tanah, jadi bukan hantu." Sambil basa-basi, si abang tanya, "Rumah panjenengan di mana? Kok gak pernah lihat ya?" Si mbak yang beli menunjuk sebuah rumah dengan teras yang luasnya gak kira-kira. Di sana berdiri sebuah rumah megah, paling megah pada tahun segitu. Di antara rumah lain di desa ini, tidak ada yang tidak kenal rumah itu. Rumah Cipto, begitu orang dulu memanggilnya. Karena rumahnya memang milik keluarga yang paling terpandang, paling kaya, sekaligus paling berkuasa di desa itu. Setelah bertanya itu, si penjual bakso kembali basi-basi. Mulai bertanya, mulai dari siapa mbaknya, sampai ke ranah pribadi. Mbaknya menjawab ala kadarnya, bahwa ia adalah abdi. Si penjual tidak paham maksud abdi. Yang ia pikirkan itu adalah bahwa ia bekerja pada keluarga Cipto tadi. Di tengah obrolan sembari menyelesaikan dagangannya, tiba-tiba si mbak mengatakan sesuatu kepada si penjual. "Besok lewat sini lagi ya bang. Jamnya kalau bisa jam segini lagi, saya akan beli lagi bang." Setelah itu, si mbaknya masuk ke gerbang pagar dan menghilang di balik pintu rumah. Aneh, baru kali pertama seorang pedagang keliling memiliki pelanggan tetap di jam tertentu. Selama hampir 5 hari, si abang lewat jalan itu, dan seolah-olah pesan si mbak seperti sebuah tanggung jawab yang harus abang itu penuhi. Bahkan saat dagangannya akan habis, selalu ia sisakan 1 mangkok hanya untuk menjualnya pada si mbak yang bahkan tidak ia tahu namanya. Di malam yang ke-6 itu, saat melewati tempat itu, si penjual bakso mendengar suara perempuan menangis. Takut, ngeri. Suaranya terdengar sangat sedih, ingin lari dan kabur. Namun, terurungkan ketika si abang terpaku melihat di samping pagar si mbak yang rupanya menangis. Mbaknya kenapa menangis? Si mbak yang kaget, kemudian berpura-pura bahwa ia tidak menangis. Entah apa alasannya untuk meyakinkan abang penjual bakso itu. Meski berbohong, si abang tidak mau ikut campur lebih jauh tentang masalahnya. Singkat cerita, si abang kemudian menjajakan dagangannya. Malam itu, ia kasih gratis agar si mbak tidak sedih lagi. Saat itulah, si mbak lagi-lagi mengatakan hal yang tidak dimengerti. "Besok abang
Gak perlu lewat sini lagi. Toh saya sudah gak di sini lagi. Mendengar itu, si abang sebenarnya ingin bertanya, apa Simba berhenti dari pekerjaannya sebagai abdi, atau ia mau pulang kampung? Namun, pertanyaan itu ia urungkan, dan benar saja. Di malam berikutnya, Simba tidak ada lagi untuk membeli dagangannya. Sudah lebih dari seminggu, Simba tidak pernah keluar lagi. Muncul banyak pertanyaan. Kenapa Simba menangis? Kenapa Simba tidak di sini lagi? Dan entah bandel atau apa, rupanya si abang tetap lewat jalan itu. Sampai suatu malam, ketika ia lewat jalan itu lagi, mbaknya muncul bakso. Si abang senang bukan main melihat si mbaknya muncul lagi. Tanpa basa-basi, dijajakannya dagangannya itu. Namun malam itu, si mbak tidak seperti biasanya. Wajahnya murung dan tatapannya terus-menerus menunduk. Tidak hanya itu, bahkan suaranya lebih serak. Mbaknya sudah kembali ke sini? Masih tinggal di rumah itu, Mbak? Mboten mas, tidak mas, kata si mbak. Kemudian, ia menunjuk sebuah kebun. Di sana banyak pohon besar, mulai dari mangga sampai jambu yang masih ada di tanah milik keluarga Cipto. Si abang bingung, apa mungkin keluarga Cipto membangunkan rumah untuk si mbak di tanah itu? Setelah mendapatkan baksonya, si mbak langsung pergi. Dan benar, dia tidak masuk ke gerbang rumah, tapi menghilang di kebun tadi. Si masnya langsung kabur. Sesampainya di rumah, si abang gak bisa tidur. Terbayang wajahnya si mbak. Selain itu, bulu kuduknya merinding dan benar-benar gila. Dari samping rumah si abang, ada suara perempuan menangis. Namun, si abang tidak berani memeriksa. Ia terus berdoa dan berdoa sampai tertidur. Siang hari, setelah kulakan bahan untuk bakso nanti malam, si abang penasaran. Kemudian, ia tidak sengaja lewat jalan itu. Tanpa pikir panjang, ia parkirkan sepeda ontelnya, lalu masuk ke kebun itu. Di sana, rupanya hanya ada pohon-pohon yang ditanam campur aduk. Tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa, sampai tercium aroma bangkai. Ketika si abang melihat ke atas pohon mangga, si abang terperanjat melihat si mbak tergantung dengan mata terbuka lebar. Lidahnya menjulur keluar. Tatapannya seakan-akan melihat si abang. Melihat itu, si abang teriak minta tolong. Tidak beberapa lama, warga sudah memenuhi tempat itu, termasuk polisi dan si pemilik rumah. Setelah diidentifikasi rupanya, identitas si mbaknya adalah Mbak Rati. Ia bekerja sebagai penjaga anak yang sudah hilang 1 minggu lebih. Pihak Pak Cipto mengira Ratih pulang. Tahu di mana kejanggalannya yang membuat si abang gaguk gak mengatakan apa-apa. Selain semalam si abang melihat si mbak membeli bakso miliknya. Waktu antara hilang dan ditemukan meninggalnya tidak cocok. Karena menurut pihak kepolisian, si mbak kemungkinan sudah meninggal antara kurun waktu 2-3 hari. Jadi, kemana sisa 4 hari keberadaan si mbak berada? Kecuali ada kebohongan tentang hilangnya si mbak. Keluarga itu menyembunyikan sesuatu dari maksud 4 hari kemana si mbak berada. Dan tentu saja pesan terakhir si mbak itu. Namun cerita ini akan dimulai dari sini. Cerita ini dimulai bukan untuk menceritakan kematian perempuan itu, melainkan menceritakan teka-teki dari seseorang yang menjadi saksi berbagai hal yang membingungkan bahkan mengerikan yang ia temui selama mengabdi pada keluarga Cipto. Dan di sini gua akan memulai ceritanya. Setelah kejadian itu, memang banyak desas-desus yang hampir diketahui semua warga desa, tapi tidak ada yang berani mencari tahu lebih jauh. Dan perlahan-lahan kejadian itu lenyap seperti embun, menghilang begitu saja, dan kemudian dilupakan. Seseorang yang menceritakan ini adalah tetangga dari Cangah gue. Sebut saja namanya Pak Budi. Dulu, saat masih muda, setelah selesai menempuh pendidikan SMP,
Beliau mengawali karirnya sebagai kernet sopir truk. Berbagai perjalanan sudah ia jabani, mulai dari rute antar kota sampai rute antar provinsi. Semua pengalaman ini memupuknya menjadi pribadi yang tangguh dan membuatnya menjadi salah satu orang yang bisa mengendarai, mulai dari mobil pickup sampai truk gandeng. Karena dirasa jalan hidup sebagai sopir ekspedisi tidak membuatnya menjadi pria yang mapan dengan segala tuntutan bahwa ia adalah anak pertama yang harus sukses. Pak Budi pun berhenti menjadi sopir truk. Sebuah jalan terbuka ketika tetangganya memberitahu bahwa keluarga Cipto sedang mencari seorang sopir pribadi. Semua tahu siapa keluarga Cipto, terlepas dari desis-desis yang tersebar. Pak Budi nekat melamar kerja, dan hari itu juga ia diterima bekerja di sana. Karena saat itu tidak banyak orang bisa menyetir mobil seperti saat ini. Meski mereka bertetangga, namun ini adalah kali pertama Pak Budi masuk ke kediaman keluarga Cipto, yang membuatnya berdecak antara kagum dan ngeri. Sebegini besarnya rumah ini, namun entah kenapa ada perasaan tidak enak melihat semua perabotan di rumah ini, seolah ia diawasi. Saat itu yang mengantar Pak Budi adalah Bu Asiri, wanita tua yang umurnya berkisar antara 50-an, namun masih terlihat bugar. Ia jarang berbicara dengan wanita ini karena keseharian beliau adalah di dalam rumah, tanpa sekalipun berbicara dengan tetangga. Sebenarnya ini bukan hal yang aneh mengenai keluarga Cipto, karena mereka seperti terasing meski sudah lama tinggal di desa ini. Bagi para tetangga, mereka terasa seperti tidak tinggal di dunia yang sama, seolah mengundang banyak sekali pertanyaan, termasuk para penghuninya. "Monggo, Mas, silahkan kesini, Mas," kata Bu Asiri lembut dengan logat Jawanya. Selama di perjalanan, Pak Budi melihat kesana kemari, menganggumi berbagai patung aneh yang ia temui terpasang di beberapa sudut bagian rumah ini. Gaya desainnya benar-benar masih kejawen. Saat itulah ketika Pak Budi menikmati pemandangan itu, matanya teralihkan pada sebuah pemandangan mencengangkan. Di ujung matanya, ia melihat seorang anak kecil seusia adiknya sedang duduk di tepi kolam ikan. Ia melihatnya lama dan kemudian teralihkan pada seorang wanita. Wanita ini berdiri tegap di belakang si anak, dan cara dia melihat Pak Budi benar-benar tidak mengenakan. Karena ia melihat Pak Budi masih dengan postur tubuh tegap, hanya bola matanya yang mengikuti kemana Pak Budi pergi. Di sudut bibirnya, ia seperti tersenyum menyeringai. Ketika Bu Asiri membuka pintu, melewati beberapa bagian dalam rumah, sampailah ia di sebuah ruangan terlihat seperti gazebo pavilion yang terbuat dari kayu jati. Di sana ada seorang wanita tua, lebih tua dari Bu Asiri. Ia duduk di atas kursi goyang, matanya terpejam. Namun belum beberapa langkah Bu Asiri mendekati si wanita. Tiba-tiba ia bicara dan membuat Pak Budi tersentak karena kaget. "Kita sing bakal dadi sopirku sing anyar ini ya, yang akan jadi sopir baruku." Bu Asiri mengangguk, tidak berbicara, kemudian mencium tangannya. "Pak Budi, kenalkan, Nikindoro Sastri, Yuke Bu Asiri." Beliau berdiri tegap dan mengepalkan tangannya di depan perut, membuat Pak Budi bingung. Seakan-akan ia berbicara di depan seorang maharaja saja. Setelah menjelaskan panjang lebar, mulai dari gelar sampai pemimpin keluarga, Bu Asiri mengantar Pak Budi ke belakang rumah. Di sanalah nanti ia akan tinggal. Meski bertetangga, keluarga Cipto menginginkan pengabdian dari Pak Budi selama 24 jam dan harus siap. Untuk itu, dibuatlah kamar itu yang memang khusus untuk sopir yang bekerja untuk keluarga ini. Di sanalah Bu Asiri menjelaskan semua yang ada di dalam rumah ini, mulai dari unggah-ungguh hingga apa yang tidak boleh dilakukan oleh Pak Budi.
selama tinggal di kediaman keluarga ini. Saat ini, keluarga Cipto dipimpin oleh Ndoro Sasri setelah kematian Eyang Sarwojo yang meninggal karena sakit. Penerusnya, yaitu anaknya, adalah Atmojo dan istrinya Sekar. Namun mereka sudah lama tidak tinggal di sini lagi. Namun ada 5 anaknya yang ada di sini. Kesemua anaknya adalah laki-laki. Dan saat ini mereka tinggal di kediamannya masing-masing. Kediaman yang dimaksud Bu Sasri adalah sebuah kamar khusus yang memang tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang. Mendengar itu, Pak Budi hanya diam. Yang ia pikirkan hanya satu, Pandawa. Ada satu hal yang orang Jawa percaya ketika sebuah keluarga melahirkan 5 anak lelaki atau 5 anak perempuan, itu adalah kutukan Pandawa. Dan itu masih dipercaya sampai saat ini. Maksud kutukannya adalah konon akan ada 1 atau 2 anak yang tidak bisa mengemban beban lebih. Akibatnya, ia akan gila atau memiliki kekurangan mental yang benar-benar serius. Dan biasanya yang paling umum diserang adalah anak terakhir. Namun, itu hanyalah rumor yang beredar. Pak Budi saat itu mencoba berpikir bahwa itu hanyalah mitos dari orang zaman dulu. Namun, sepertinya hal itu juga berlaku pada keluarga ini. Setidaknya itu yang akan Pak Budi lihat dengan mata kepala sendiri. Selain 5 anak yang tinggal di rumah ini, ada lagi yang Pak Budi harus tahu, bahwa setiap anak memiliki penjaga khusus untuk mereka satu persatu. Dan biasanya, mereka dipanggil dengan Dayang Abdi, dan setiap Dayang Abdi akan menjaga satu anak. Kesemua Dayang Abdi adalah seorang perempuan. Semua yang Bu Asiri ceritakan membuat Pak Budi teringat dengan perempuan yang ia lihat tadi. Apakah anak kecil itu adalah salah satu dari 5 anak itu? Bila benar, maka perempuan yang ada di belakangnya adalah, selain memberi penjelasan tentang itu, Bu Asiri juga menjelaskan tentang hal lain. Semua tempat yang tidak boleh Pak Budi datangi. Yang paling dekat dengan kamar Pak Budi adalah sebuah tempat sanggar cayang, sebuah bangunan yang hampir sama seperti gazebo. Namun, ada di seberang bangunannya bisa dilihat langsung dari kamar Pak Budi. Jaraknya tidak terlalu jauh, namun setiap dipandang entah terlihat menakutkan sekali. Seolah ada yang berdiri di pelataran gazebo-nya. Pak Budi mengangguk, pertanda ia mengerti. Dan hari itu, Bu Asiri pergi. Ada satu hal yang membuat Pak Budi merasa asing saat berdiri di sini adalah aroma, entah sadar atau tidak, aroma Bu Asiri tercium seperti aroma pandan, mengingatkannya pada sosok kuntilanak yang sudah sering ia dengar di desa. Namun, mulai hari ini, ia akan sering bertemu beliau. Saat malam, kondisi rumah itu nyaris sepi, sunyi. Penerangan rumah pun hanya ada di beberapa sudut. Pak Budi menghisap beberapa batang rokok. Ia duduk di depan kamar, memandang persis gazebo yang tidak boleh ia datangi bila tidak bersama Bu Asiri. Entah karena bosan atau apa, Pak Budi berjalan, mau melihat keseluruhan rumah ini meski hanya dari luar rumah. Tapi ia tahu, larangan itu tidak akan pernah ia langgar. Jadi Pak Budi menghindari gazebo itu. Ia berjalan menuju ke halaman rumah, tempat melihat anak lelaki kecil itu. Ia menelusuri kebun, cahayanya tembram hanya dari lampu kekuningan. Berbekal rokok, Pak Budi mencoba membuang sepi. Namun, rumah itu benar-benar bukan rumah yang menyenangkan. Sejak awal tiba di sini, Pak Budi masih merasakan bila ia seperti sedang diawasi. Setelah menempuh jalan setapak di kebun, sampailah ia di kolam ikan itu. Ada pohon di sampingnya, lengkap dengan kursi kayu di sampingnya. Di sanalah ia melihat perempuan itu berdiri. Pak Budi kemudian duduk. Pandangannya tertuju pada kolam ikan. Lama ia duduk di sana. Tiba-tiba, seseorang mendekatinya. Mas, Kaget, Pak Budi langsung berbalik dan mendapati perempuan itu memandangnya.
masih dengan tatapan tidak mengenakan itu. Seolah tanpa ekspresi yang membuat bulu kuduk berdiri. Masnya baru kerja di sini? Suaranya sangat dingin. Meski begitu, Pak Budi menjawab sesopan mungkin. Perempuan itu menjawab seadanya. Bahkan ia tidak memberitahukan namanya pada Pak Budi. Ketika mereka masih saling berbincang satu sama lain, tiba-tiba Pak Budi baru menyadari, di belakang perempuan itu, anak lelaki itu bersembunyi di balik badan perempuan itu, mengintip dengan ngeri, seolah-olah Pak Budi memberinya ketakutan tersendiri. Satu hal yang Pak Budi ingat sebelum perempuan itu pergi. Nek dadi sampeyan, nenek wis bengi ngene, luwih apik nggak keluyuran mas. Sampeyan gorong ero, opo sing onok nang kene? Monggo. Kalau jadi Anda, kalau sudah malam seperti ini, lebih baik tidak kemana-kemana. Anda belum tahu apa yang ada di sini. Permisi mas, dengan senyuman menyeringai, si perempuan pergi, meninggalkan Pak Budi sendiri di dalam keheningan itu. Seketika, ketakutan seperti merasuki Pak Budi. Rumah ini benar-benar bukan rumah yang bagus untuk tinggal. Batin Pak Budi malam itu, tidak ada yang bisa diajak bicara layaknya manusia dengan manusia di lingkungan rumah ini, kecuali dengan Pak Sasongko, pria paruh baya yang sehari duanya bekerja sebagai tukang kebun di rumah keluarga Cipto. Selain orangnya yang humoris, beliau juga sering memberikan wejengan. Waktu itu, siang hari terik, Pak Sasongko memangkas rumput. Pak Budi hanya duduk mengawasi, sembari menunggu perintah di hari pertamanya bekerja. Untuk membuang sepi, Pak Budi bertanya perihal bangunan gazebo yang terletak di seberang. Mimik wajah cerah Pak Sasongko berubah. Masnya sudah pernah ke sana? Tanya beliau. Dereng pak, tapi kulo kok penasaran nih. Niku bangunan opo? Toh pak belum pak, tapi saya penasaran. Sebenarnya itu bangunan untuk apa? Sembari memangkas rumput, Pak Sasongko berpesan. Lebih baik gak usah dicari tahu mas, daripada nasib sampean nanti seperti belum melanjutkan kalimatnya. Pak Sasongko melirik Pak Budi yang melihatnya dengan tatapan curiga. Sinten pak? Siapa pak? Sudah, lupakan saja. Kerja saja yang benar ya nak, tutur Pak Sasongko. Bu Asirih menemui Pak Budi, memberi pesan bahwa hari ini Ndoro Sasri harus pergi ke rumah sakit untuk check up. Hal ini dilakukan selalu di hari Kamis, seperti hari ini. Maka saat itu juga Pak Budi menyiapkan mobilnya, menunggu di teras rumah. Sebenarnya Ndoro Sasri masih bisa berjalan, namun langkahnya tertatih dan harus dibantu oleh tongkat kayu yang selalu menemaninya. Rambutnya disanggul, meski warnanya sudah memutih. Namun, riasan beliau masih memperlihatkan sosok wanita yang sangat berharisma. Berangkatlah, perintah beliau. Saat itu juga, Pak Budi langsung menginjak gas mobilnya. Perlahan, ia meninggalkan rumah itu. Entah perasaan macam apa waktu itu. Ketika keluar dari rumah itu, terasa hati menjadi lebih lega. Seolah rumah itu membuat Pak Budi tidak nyaman. Rumah turun-temurun dengan adat yang masih terjaga. Kerasan lorok kata Pak Budi. Panggil Buk saja. Awak mugu asiri. Paham yola, tutur Ndoro Sasri. Pak Budi pun mengangguk. Sosok Ndoro Sasri benar-benar berwibawa, terlepas dari usianya yang sudah renta. Beliau masih membuat segan siapapun yang beliau ajak bicara. Kurang lebih 2 jam Pak Budi menunggu. Akhirnya Ndoro Sasri keluar. Ketika sudah masuk ke dalam mobil, Pak Budi bertanya, apakah mau langsung pulang atau mampir ke suatu tempat? Dengan tatapan tegas, Ndoro Sasri memberi sebuah alamat. Saat melihatnya, Pak Budi terhenyak sesaat. Kita kesini bu. Ndoro Sasri mengangguk. Tanpa pikir panjang, Pak Budi pun melesat ke tempat itu. Saat sampai di sana, ada beberapa orang yang sudah seperti menunggunya. Pak Budi membantu majikannya turun dari mobil, menggandengnya, dan menuju sebuah kamar di gedung itu. Tempat ini kurang dikenal di kalangan masyarakat.
Namun, di kalangan staf medis di kota ini, semua tahu itu adalah tempat rehabilitasi trauma atau kejiwaan. Tempat yang tentu membuat Pak Budi penasaran setengah mati. Setelah menelusuri koridor panjang, terlihat seorang perempuan. Dari cara berdirinya, ia menyerupai perempuan di rumah Gria Mungki. Hanya saja, yang ini wajahnya lebih tegas lagi. Entah kenapa, ada ekspresi ketakutan dari cara memandangnya. Ia membungkuk kemudian membuka pintu. Beliau di dalam Doro, cara berbicaranya pun gemetar. Tidak menjawab, Doro Sasri langsung masuk. Di dalamnya ada seorang pria, berkisar di usia 20-an. Hanya saja, sikap dan perilakunya aneh. Ia hanya duduk, matanya kosong, memandang ke tembok. Pak Budi yang melihat itu hanya diam, tertegun lama. Berbeda dengan Pak Budi, si perempuan tampak gelisah. Terlihat dari bagaimana ia memainkan jemarinya tanda tidak tenang. Ketika si lelaki tak dikenal itu melihat Doro Sasri, ia menjerit, matanya melotot, ketakutan. Ia beringsut mundur. Jeritanya juga terdengar aneh. Tidak seperti jeritan ketika seseorang berteriak ketakutan atau panik. Jeritanya tampak sumbang. Si perempuan yang sedari tadi melihat seperti ingin masuk ke ruangan itu, namun ia ketakutan juga. Hal terakhir yang diingat Pak Budi adalah Doro Sasri memeluknya. Meski kesusahan dengan tongkat di tangannya, ia berhasil memeluk lelaki tak dikenal itu. Ada tangis pecah, dan kemudian Doro Sasri seperti berbisik sesuatu. Si lelaki yang histeris tiba-tiba diam, benar-benar menjadi diam, tak berteriak lagi. Pak Budi meninggalkan tempat itu sore hari. Ada satu kalimat yang masih diingat setiap terbayang kejadian itu. Perempuan itu, ia bertanya pada Pak Budi, Masnya percaya dengan yang namanya Jejek Mumpung? Masnya belum tahu. Lebih baik cari kerjaan lain saja, Mas. Saat itu, Pak Budi masih belum paham maksud kalimat jejak itu. Jadi, hampir setelah kejadian itu, Pak Budi terus terbayang-bayang. Setelah pekerjaan itu selesai, Pak Budi mencoba melupakan semuanya. Ia tidak tahu siapa lelaki itu, siapa perempuan yang menyerupai Dayang Abdi, atau apapun itu. Belum, setelah hari mulai petang, Pak Budi menunaikan sholat di kamarnya. Mungkin karena tidak fokus atau apa selama sholat, ia merasa ada wajah wanita tua terbiang-biang di setiap Pak Budi mencoba khusyuk. Namun, itu belum seberapa dibandingkan suara tertawa yang khas, seperti terdengar meski hanya sayup lirih, membuat Pak Budi teringat-ingat. Suara tawa itu nyaris atau sama persis seperti suara Doro Sasri. Suara itu terdengar tepat seperti ada di belakang Pak Budi. Tepat setelah Pak Budi selesai menunaikan syalat, ia terkejut, bahkan tercekat, mendengar suara pintu kamarnya diketuk. Dengan was-was, Pak Budi membukanya. Ditemuilah Bu Asirih. Melihatnya, Doro, ingin ketemu Mas. Monggo, jenengan kulo antarke. Ibu ingin ketemu Mas. Silahkan, saya antar. Bingung, Pak Budi izin berganti sarungnya untuk mengenakan celananya. Setelah selesai, Pak Budi mengikuti Bu Asirih. Seperti sebelumnya, tidak ada percakapan antara mereka berdua, seolah Pak Budi dibiarkan tenggelam sendirian. Kali ini, Bu Asirih menuntunnya masuk lebih jauh ke dalam rumah. Seolah kali ini adalah langsung di mana Doro Sasri menghabiskan malamnya. Di tengah perjalanan, tanpa sengaja, mata Pak Budi menangkap sosok anak kecil yang ia temui tempo hari. Anak itu menatapnya. Kosong. Suasana rumah itu benar-benar membuat Pak Budi terasing sendirian. Sesampai di kamar, Doro Sasri seperti sudah menunggu. Ia duduk di kursi goyangnya. Di depannya, ia membawa sebuah buku. Setelah Bu Asirih berpamitan pergi, Pak Budi mendengar majikannya
menanyakan sesuatu yang mencurigakan. Le, ibuk takok yo, awakmu sholat? Nak, ibu mau tanya, kamu sholat ya? Pertanyaan itu dingin, namun membuat Pak Budi tertegun beberapa saat sebelum ia mengangguk. Lalu, ia melihat Ndoro Sasri tersenyum. Tidak ada yang tahu isi hati wanita tua itu. Bagus, tutur beliau. Ojok sampai ninggal no sholat. Ya Le, jangan sampai meninggalkan sholat ya nak. Belum berhenti di situ. Kemudian, Ndoro Sasri bertanya perihal yang lain. Sing mok delok mau ikut cucuku. Jenegei, kamu lihat tadi adalah cucuku. Namanya Yanu. Yanu iku aslain cah pinter. Tapi wis pirang-pirang tahun sak jejane onok sing berubah nang jerone. Atine sak jake iku aree dadi gak waras. Yanu itu aslinya anak yang pintar, tapi sudah beberapa tahun ini ada yang berubah. Dimulai dari perilakunya. Ibuk, jaluk, tolong serito sopo-sopo yo. Nenek ono sing nakoni ibu mau minta tolong. Jangan ceritakan siopo-siopa ya, kalau ada yang tanya. Setelah mengatakan itu, Pak Budi melangkah pergi. Ia menutup pintu kamar, berusaha kembali ke kamarnya. Naas, Pak Budi tidak tahu kemana ia harus berjalan kembali. Tanpa tahu, ia menelusuri setiap lorong yang hampir pencahayaannya. Dari lampu kekuningan, banyak pintu sama yang Pak Budi lihat. Manakala ia menuruni anak tangga, Pak Budi terhentak saat melihat seorang anak lelaki lain. Yang ini terlihat seperti versi dewasanya anak kecil yang Pak Budi lihat. Anehnya, lelaki yang ini hanya melihat Pak Budi saja, seperti patung. Tatapannya tidak kalah mengenakan dari tatapan semua yang pernah Pak Budi lihat di rumah ini. Mohon maaf, kata Pak Budi, bingung setengah takut. Saya sopir baru di sini. Bila boleh bertanya, kemana saya harus kembali belum selesai mengatakannya. Si lelaki menunjuk sebuah pintu. Tidak menjawab kalimat Pak Budi. Dan di belakang lelaki itu, lagi-lagi ada perempuan lain. Perempuan itu sama diamnya, hanya melihat pergerakan Pak Budi melalui bola matanya. Benar saja, pintu itu langsung menuju ke teras rumah. Tanpa pikir panjang, ia pun kembali ke kamarnya, lelah dengan semua yang ada di rumah ini. Setelah 1 minggu bekerja di rumah ini, Pak Budi mulai tahu sesiapa anak lelaki yang ada di rumah ini. Dimulai dari anak kecil itu, hingga anak lelaki yang Pak Budi lihat pada malam itu. Kesemuanya adalah cucu dari Ndoro Sasri. Namun meski begitu, Pak Budi masih belum paham apa yang terjadi pada mereka semua dan apa alasannya. Mereka tampak sangat misterius seperti itu. Yang pertama adalah anak kecil itu. Ia sering menghabiskan waktunya bermain di kolam ikan bersama perempuan yang menjaganya. Namun bila dilihat dengan seksama, anak itu lebih sering merangkak dibandingkan berjalan dengan kedua kakinya. Tidak hanya itu yang Pak Budi lihat, tulang kaki dan tangannya tampak berbeda bila dibandingkan dengan tulang anak seusianya yang lebih besar. Ia seperti terjebak dalam tubuh yang kurus. Meski warna kulit kuning langsatnya mengaburkan kejanggalan itu, bahkan ketika perempuan yang menjaganya membawanya masuk ke rumah, anak itu lebih suka digandeng. Layaknya primata, cara berjalannya seolah mengisyaratkan bahwa tulangnya sangat lemah dan tidak normal. Anak yang Pak Budi temui di malam itu juga tidak kalah aneh. Pak Budi seringkali melihat anak itu hanya duduk memandang teras rumah. Tidak sekalipun Pak Budi pernah mendengar anak itu berbicara sekalipun. Aneh, sangat aneh. Namun, dari kesemuanya, hanya ada satu anak lelaki yang paling normal. Namun ia tidak menghabiskan waktu di rumah ini. Ia seringkali mengunjungi rumah ini, hanya sebatas bertemu lalu pergi lagi. Dan yang ini, tidak ada perempuan yang mendampinginya, berbeda dengan saudara duanya. Dari kesemuanya, Pak Budi sudah menghitung 4 cucu dari Ndoro Sasri, yang membuat bingung di mana cucunya yang kelima. Hal itu membuat Pak Budi begitu penasaran. Namun seiring waktu, Ndoro Sasri perlahan
seperti tengah mengawasi gelagatnya. Ada hal menarik yang harus banyak orang tahu tentang sosok Ndoro Sasri. Di balik wajah dinginnya, ia adalah seorang yang tegas, tanpa banyak basa-basi sedikit pun. Meski begitu, ia adalah orang yang sangat loyal. Terbukti, ia seringkali memberikan uang kepada Pak Budi. Meski Pak Budi tidak meminta, tidak hanya uang, ia seringkali memberikan barang saat ia berkunjung ke sebuah tempat. Bahkan Pak Budi merasa bahwa Ndoro Sasri adalah seorang kaya raya yang tidak sombong dengan harta dan pencapaian keluarganya. Namun tetap saja tidak ada yang tahu isi hati manusia. Terlebih saat kejadian di malam itu. 1 minggu sebelum malam itu, Bu Asirih menemui Pak Budi. Beliau mengatakan bahwa Ndoro Sasri ingin bertemu, dan saat ini beliau menunggu di gazebo atas lantai 2. Sebelum Pak Budi pergi menemui Ndoro Sasri, Pak Budi menatap Bu Asirih dengan tatapan bertanya-tanya akan malam sebelumnya, di mana tanpa sengaja Pak Budi melihat Bu Asirih pergi ke pondok gazebo yang dilarang. Namun Pak Budi hanya mengintip dari celah jendelanya. Tidak hanya itu, Pak Budi begitu tertarik dengan apa yang dibawa Bu Asirih. Sebuah sesajen lengkap dengan aroma dupa yang sudah dibakar. Semenjak saat itu, Pak Budi semakin yakin ada yang disembunyikan di rumah ini. Ketemulah Pak Budi. Sama seperti sebelumnya, Ndoro Sasri hanya duduk di atas kursi goyangnya. Melihat Pak Budi, ia mengisyaratkan senyuman, kemudian menyuruh Pak Budi untuk duduk. Dengan suara tegasnya yang terdengar seperti orang-orang tua kebanyakan, Ndoro Sasri bicara. Le, minggu ngarep terno ibuk yo neng Gunung Kidul, paling engkok nginep nang kono. Isok yo. Nak, minggu depan antar ibuk ya ke Gunung Kidul. Mungkin nanti akan menginap di sana. Bisa ya, nginep pirang dinten. Ngibuk menginap berapa hari ya, Bu? Isok 3 dino. Isok 2 dino. Tergantung urusane mari po durung. Bisa 3 hari, bisa 2 hari, tergantung urusannya selesai apa belum. Ngih, Bu, ngih sakit. Ya, Bu, bisa, tutur Pak Budi. Namun di dalam kepalanya, ia bertanya, urusan apa ia harus pergi ke tempat semacam itu? Tidak ada apa-apa di sana. Bahkan, itu bukan gunung yang menjadi objek wisata. Setahu Pak Budi, gunung itu adalah tempat dari banyak rumor tentang tempat penuh aura mistis. Meski yang didengar Pak Budi hanya sebatas di telinga saja. Namun, ia tidak berhak mempertanyakan apapun terhadap majikannya, terhadap Ndoronya, karena ia bekerja kepadanya. Meski begitu, pikiran itu tidak bisa hilang begitu saja. Bersiap untuk pamit, Pak Budi melangkah pergi. Namun, Ndoro Sasri menghentikannya sejenak. Setulah ibu dorong mari ngomong. Sebentar dong, Nak. Ibu belum selesai bicara. Pak Budi pun kembali duduk. Ngenilai, meni pas ngeternu ibu, gak usah takun aneh-aneh yo. Ibu gak seneng ambek ditakon sing aneh-aneh. Ojok mikir aneh-aneh pisan. Yo, wes nyupir ae koyo biasa. Anggap awak murah elo popo. Ngerti yo, Lei? Begini, Nak. Besok selagi mengantarkan Ibu, tidak perlu tanya aneh-aneh. Ibu tidak suka ditanya yang aneh nih. Jangan mikir aneh-aneh juga, sudah. Nyupir seperti biasa saja. Anggap kamu tidak tahu apa-apa. Paham ya, Nak? Tutur kata Ndoro Sasri yang halus seperti memiliki makna berlainan. Seolah kalimat itu sudah dipersiapkan lama sekali untuk menekan Pak Budi dan membuatnya tidak berbicara apa-apa. Jadi, apa yang sebenarnya akan Pak Budi lihat semenjak malam ketika Pak Budi memergoki Bu Asirih? Setiap malam, ia akan menunggu di balik celah jendela kamarnya, berharap ia mendapat sedikit jawaban apa yang sebenarnya Bu Asirih lakukan. Namun, nyatanya, ia tidak lagi menemukan keganjilan itu lagi. Di siang yang terik, ketika Pak Budi sudah menyelesaikan tugas mencuci mobilnya, ia berjalan keliling rumah
Meski ada keinginan untuk mendekati gazebo yang dilarang itu, Pak Budi tetap menghormati aturan di mana ia bekerja. Berkeliling rumah ini memberinya sensasi kagum. Setiap bangunannya dibuat semenarik mungkin, layaknya rumah-rumah keraton Jawa. Karena hampir sepersekian bagiannya selalu menggunakan bahan kayu jati solid. Di tengah ia berkeliling, ia melihat anak kecil itu, anak yang bahkan sampai hari ini Pak Budi bekerja. Tidak ia ketahui namanya. Pak Budi mendekatinya, berharap bisa menyapanya, karena ia adalah bagian dari keluarga tempat ia bekerja. Berbekal permen di kantongnya, Pak Budi semakin mendekati si anak. Suara langkah kaki Pak Budi membuat si anak mengetahui kedatangannya. Ia menoleh dengan mata bundarnya. Mata mereka saling melihat satu sama lain. Pak Budi tersenyum. Namun, si anak menatapnya begitu saja. Benar-benar cara menatap yang membuat semua orang tidak nyaman. "Dek, ada permen, Dek. Mau permen?" kata Pak Budi. Si anak masih diam. Tidak ada kalimat atau gerak tubuh. Setelah dirasa tidak ada tanggapan, si anak masih tidak juga merespon apa yang Pak Budi tawarkan. Ada sesuatu yang ganjil yang terjadi pada si anak. Ia tersenyum, menunjukkan dua gigi depannya yang berlubang. Kemudian ia menunjuk Pak Budi. Cara menunjuknya tidak seperti cara menunjuk anak seumurannya. Tangannya gemetar naik turun, seperti layaknya anak berkebutuhan khusus. Tidak hanya itu, untuk pertama kalinya ia mendengarnya bersuara. Suaranya sangat berat, namun tak memiliki intonasi nada kalimat benar. Terdengar seperti hu-ha, dan itu membuat Pak Budi tidak mengerti sama sekali. Lalu, kejadian itu terjadi. Meski si anak tampak tersenyum memamerkan giginya, ia melihat ada air mata keluar dari dua bola matanya. Seakan-akan ia menangis dengan ekspresi wajah tersenyum. Lalu, si anak membenturkan kepalanya ke lantai. Keras sekali. Hal itu membuat Pak Budi berlari menghentikan si anak. Ia tidak tahu, saat memegang si anak itu meronta meminta Pak Budi melepaskannya. Kuat sekali cengkeraman anak itu. Hal yang Pak Budi ingat adalah ia melihat perempuan yang menjaga si anak datang dengan ekspresi kaget, melepaskan Pak Budi dari si anak dan membawanya pergi. Sebelum pergi, ada tatapan marah di wajah si perempuan kepada Pak Budi. Hal itu membuat Pak Budi bingung. Malam keberangkatan itu pun tiba. Malam itu, Pak Budi sudah memarkirkan mobilnya di halaman rumah, menunggu kedatangan Doro Sasri. Dari jauh, Pak Budi melihat dengan mata kepala sendiri. Si anak kecil melihatnya dari jauh. Di belakangnya ada si perempuan. Tatapan mereka dingin. Tidak hanya itu saja, pemandangan lain terlihat dari lantai 2. Pak Budi bisa melihat dengan jelas anak lelaki yang lain. Ia menatap sama dinginnya, sama seperti si anak kecil dari salah satu kamar di lantai 2. Seakan-akan mereka memberi salam perpisahan kepada Pak Budi. Tidak beberapa lama, Ndoro Sasri keluar. Ia dibantu oleh Ibu Asiri. Melihat itu, Pak Budi segera membantunya masuk ke dalam mobil. Ndoro Sasri mengenakan kebaya putih dengan terusan sewek selendang batik dari gaya busananya, seolah Ndoro Sasri akan menghadiri perjamuan. Tidak ada pertanyaan terlontar dari Pak Budi, hanya sekelibat pemikiran liar saat melihat penampilan Ndoro Sasri malam itu yang benar-benar terlihat layaknya bangsawan Jawa. "Berangkat sekarang, Ndoro?" tanya Pak Budi, yang sudah duduk di bangku sopir. Belum mendapat jawaban apapun, tiba-tiba pintu mobil terbuka dan Ibu Asiri melangkah masuk, lalu ikut duduk di samping Ndoro Sasri. Pak Budi terdiam sejenak sebelum Ndoro Sasri mengatakannya. "Asirih malu yole, Ibu Asi." "Ngih," kata Pak Budi. Kaguk. Ini mengejutkan. Baru pertama kali Pak Budi melihat Ibu Asirih keluar dari rumah ini. Sebagai abdi yang paling tua di rumah ini, Pak Budi belum pernah melihat wanita tua itu meninggalkan rumah ini. Bahkan untuk belanja pun,
ia tidak keluar rumah. Karena sejatinya, Ibu Asirih lebih suka menyuruh abdi lain atau Pak Sasongko, tukang kebunnya, untuk menyelesaikan kewajiban bila harus keluar rumah. Bila dipikir ulang, Ibu Asirih juga misterius. Sama misteriusnya dengan keluarga ini. Seakan-akan ada pembatas dirinya dengan beliau yang tidak dapat menjalin hubungan sebagai sesama pengabdi di keluarga Cipto ini. Namun segera Pak Budi menepis pikiran itu. Mobil pun melaju setelah Ndoro Sasri menyuruh Pak Budi berangkat. Di tengah mobil yang melaju, Ndoro Sasri mengatakannya, "Lek, mampir di Lek nang Yanu yo." "Nak, kita mampir sebentar ke tempat Yanu." Pak Budi ingat dengan nama itu, cucu beliau yang ada di kampung. Tanpa pikir panjang, Pak Budi segera meluncur menuju ke sana. Di luar Duken, kehadiran mereka seakan sudah ditunggu. Terlihat di lorong tamu gedung itu, Yanu duduk bersama perempuan yang memberi petuah misterius itu agar meninggalkan pekerjaan ini sebelum tahu apa itu JJK yang sampai sekarang belum Pak Budi pahami. Pak Budi hanya menunggu di dalam mobil, sementara Bu Asirih dan Ndoro Sasri pergi menemui Yanu. Ada peristiwa yang menarik saat Pak Budi melihat apa yang terjadi. Ia mendengar lolongan cerita dari Yanu yang membuat bulu kuduk berdiri. Yanu yang sebelumnya ia tahu anak muda berkisar usia 20-an, menjerit seperti anak kecil. Tidak diketahui apa alasannya. Namun, bila diperhatikan dengan seksama, apakah ada hubungannya dengan Ibu Asirih? Setelah kurang lebih 10 menit, Bu Asirih, Ndoro Sasri kembali ke mobil dengan Yanu di depan mereka. Kini, mereka bertiga sudah masuk ke dalam mobil. Ada perasaan tidak mengenakan sebelum Pak Budi meninggalkan tempat itu, yaitu tatapan perempuan itu kepada Pak Budi. Seakan-akan perempuan itu mengatakan, "Lakwes diomongke, kudune rungokno pisuruhku bukannya. Sudah kubilang, dengarkan ucapanku." Pak Budi pun melanjutkan perjalanan itu menuju tempat yang Ndoro Sasri ceritakan tempo hari. 7 jam perjalanan. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Memasuki sebuah jalanan yang sepi, sunyi. Kiri kanan hanya ada pepohonan rimbun. Kabut perlahan muncul dan hanya Pak Budi yang terjaga saat itu. Setidaknya itulah yang Pak Budi pikir. Sebelum Pak Budi menyadari sesuatu, semua mata di dalam mobil ternyata sama terjaganya dengan beliau. "Ndoro, Ibuk, mboten tilem tah." "Ndoro, Ibuk, kenapa belum tidur?" tanya Pak Budi. Namun, anehnya, pertanyaan Pak Budi tidak digubris. Seakan mata mereka terbuka, namun sukma mereka tengah tertidur. Pak Budi mengulang 3 kali pertanyaan itu, namun tetap tidak mendapat jawaban. Hal itu menimbulkan ketakutan tersendiri kepada Pak Budi. Mungkin karena itu juga memicu Pak Budi sehingga kehilangan fokus. Akibatnya, perlahan, di tengah kegelapan jalan dan medan naik turun, terlihat di kiri kanan jalan tiba-tiba ramai orang berbaris, membuat Pak Budi kaget. Bagaimana mungkin di tengah jalan gunung seperti ini banyak aktivitas kiri kanan yang ramai orang, seperti pasar dadakan. Kejadian itu terjadi cukup lama, sampai sentuhan Ibu Asirih menghentakkannya, membuat Pak Budi memekik kaget dan menginjak rem kuat-kuat. Ban mobil berdencit keras, beradu dengan aspal. Sebelum berhenti total, Bu Asirih melihat Pak Budi dengan tatapan dingin. "Bu, enten apa Bu? Bu, ada apa ini?" tanya Pak Budi, kaget. Tepat di depan Pak Budi, ada sebuah pohon besar, dan mobil sudah keluar dari jalur aspal. "Wes, nggak popo, nggak usah dipikir no, wes jedek kok. Ayo lanjut no. Sudah nggak apa-apa, nggak usah dipikirkan. Ayo lanjutkan perjalanannya. Sudah dekat kok." Bu Asirih kembali duduk. Mata Yanu masih kosong. Begitu juga dengan Ndoro Sasri. Bingung. Pak Budi yakin
Tadi melihat banyak keramaian orang di kiri kanan jalan, seperti apa yang baru saja terjadi, hanya kilasan mimpi.